kesejahteraan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat, berpikir positif. Gizi buruk ini seperti apa untuk bayi balita? Apakah mengakibatkan kecacatan dan apakah bisa dipulihkan ataupun disembuhkan ini? Silakan. Ya, gizi buruk itu merupakan salah satu indikator status gizi terutama untuk bayi balita kita ya. Jadi seseorang disebut gizi buruk kalau status berat badan menurut umurnya, atau tergantung kita mau melihat berat badan maupun tinggi badannya yang kita pakai itu di bawah min 3 pada standar baku. Jadi setiap bayi balita kita yang status gizinya itu di bawah min 3 disertai atau dengan gejala klinis seperti kelihatan pada tubuhnya yang sangat kurus, kelihatan tulang di dada, kelihatan mukanya mengkipis, itu salah satu gejala dari balita yang mengalami gizi buruk. Jadi gizi buruk ini sangat tidak baik untuk kesehatan karena gizi buruk ini nanti kan hubungannya banyak ke penyakit yang lainnya, misalnya daya tahan tubuhnya yang rendah, sehingga cenderung bayi balita yang mengalami gizi buruk itu kena infeksi berbagai macam penyakit. Kemudian tumbuh kembang bayi balita yang mengalami gizi buruk itu biasanya tidak optimal ya, baik dari segi pertumbuhan, dari berat badan, tinggi badan, maupun perkembangannya, misalnya dari tingkat kecerdasan segala seperti itu. Pak, ini kalau bayi balita gizi buruk, apakah mungkin ada usia 6 atau 7 tahun dapat terkena gizi buruk ini, Pak? Ya, yang menjadi prioritas kita, penanganan kita sesuai program itu yang kita pantau itu setiap bayi balita umur 0 sampai 5 tahun. Ya, itu yang kami pantau, awasi, dampingi terus. Tapi tidak menutup kemungkinan yang semua orang, baik yang mau bayi balita maupun yang sudah remaja, anak-anak, dewasa, itu pun bisa mengalami keadaan gizi buruk seperti itu. Itu kan sesuai standar. Kalau bayi balita kita menggunakan standar WHO NCAS. Kalau yang sudah remaja, anak-anak itu kan mengukurnya dengan sebutannya itu ENT, atau itu keadaannya status gizinya itu sangat kurang seperti itu. Indeks massa tubuh. Jadi kalau orang dewasa itu mengukurnya dengan tinggi badan, berat badan, atau lingkar perut, atau itu. Kalau bayi balita kita kan beda lagi standarnya. Pak, apa sih kendalanya sampai gizi buruk ini terjadi? Apakah hanya karena ekonomi atau mungkin kelalaian orang tua ya? Banyak faktor sih yang mempengaruhi bisa terjadinya kasus gizi buruk itu, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan di situ. Itu ada riwayatnya mulai dari sejak kehamilan. Ya, kehamilan itu bisa menyebabkan nanti ke depannya bayi balita yang dilahirkan itu bisa mengalami berat badan lahir rendah. Nah, itu di situ mulai dari situ bisa menyebabkan nanti ke depannya bisa mengalami kasus gizi buruk pada bayi balita kita. Kemudian penyebab yang lain itu karena bayi balita kita itu tidak mengkonsumsi atau tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu keadaan lingkungan yang tidak bersih, tidak tersedianya air bersih, kemudian tidak mempunyai lingkungan yang layak, tidak membuang air besar pada tempatnya, itu berpengaruh juga. Itu pengaruh lingkungan. Kemudian gizi buruk ini juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Yang secara langsung ini yang mempengaruhi gizi buruk itu dua, konsumsi dan infeksi. Nah, konsumsinya ini seperti apa? Misalnya bayi 0 sampai 6 bulan itu konsumsinya itu harus hanya ASI saja, ASI eksklusif. Nah, kemudian setelah
setelah 6 bulan mereka itu harus mendapatkan makanan tambahan, makanan pendamping ASI. Nah, di situ mulai berperan sudah adanya makanan yang masuk ke ketersediaan pangan. Nah, di situ tersedia enggak pangan yang berkualitas yang cukup di keluarga yang mempunyai bayi balita tersebut. Nah, nanti kaitannya dengan tingkat ekonomi keluarga tersebut seperti itu. Pak, apa nih harapan supaya gizi buruk ini segera ditangani, ditemukan, dan tidak ada terjadi kecacatan pada bayi balita nih Pak? Jadi dampaknya tadi kan baru penyebabnya, sekarang dampaknya nanti kan itu gizi buruk ini bisa mengakibatkan itu tadi ya, daya tahan tubuhnya yang rendah, gampang kena penyakit, imunitasnya yang rendah, tumbuh kembang bayi balita kita juga tidak optimal dan bisa menyebabkan kecacatan, itu kemungkinan bisa saja. Nah, jadi harapan kami kepada kita semua, seluruh masyarakat yang mempunyai bayi balita, ya, kemudian ibu hamil untuk selalu menjaga kesehatan, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah terjadinya gizi buruk dan mengkonsumsi gizi yang seimbang, ya, gizi yang seimbang, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu